Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Robia Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Populasi dan Sampel Penelitian Kualitatif. Selanjutnya yaitu anggota kelompok. Yang pertama itu ada Putri Hardiana, yang kedua itu ada Desi Artikasari, yang ketiga itu ada Salwa Aulia Basri, yang keempat itu ada Ulfa Dwineta Sari, dan saya sendiri Fadil Irada Akram. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada pengertian populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah dua konsep mendasar yang menjadi inti dalam penarikan kesimpulan yang valid dan dapat digeneralisasi atau memberikan pemahaman yang mendalam. Populasi mencakup keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian. Kemudian ada konsep sampel dalam penelitian kualitatif tidak dipilih untuk tujuan generalisasi, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif, mengeksplorasi variasi atau keunikan dalam pengalaman individu, sehingga penelitian ini dapat menangkap kompleksitas dan nuansa dari fenomena yang sedang diteliti menurut Putu tahun 2024. Sampel dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai informan atau narasumber, karena peran mereka bukan sekedar memberikan respon, tetapi juga memberikan wawasan, cerita, dan perspektif yang kaya mengenai konteks atau fenomena tertentu. Sampel dalam konteks ini bukan merupakan sampel statistik seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan sampel teori yang bertujuan untuk menghasilkan teori. Materi selanjutnya ada yang pertama itu jenis-jenis populasi. Secara umum, populasi dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan jumlah, sifat, dan perbedaan lainnya. Jika dilihat dari jumlahnya, populasi terbagi menjadi 2, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Populasi terbatas atau terhingga adalah sumber data yang memiliki batas-batas yang jelas secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Sementara itu, populasi tak terbatas atau tak terhingga adalah sumber data yang batas-batasnya tidak dapat ditentukan, sehingga tidak bisa dinyatakan secara pasti. Populasi berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga jumlah tidak perlu diperhitungkan secara kuantitatif. Sementara itu, populasi tak terbatas atau tak terhingga adalah sumber data yang batas-batasnya tidak dapat ditentukan, sehingga tidak bisa dinyatakan secara pasti. Populasi berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga jumlah tidak perlu diperhitungkan secara kuantitatif. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis sampel. Sampel dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas adalah sampel yang dipilih dari populasi sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang atau probabilitas yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel. Dalam metodologi penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel pada hakikatnya tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai suatu fenomena. Oleh karena itu, logika yang mendasarinya adalah logika purposif, bukan logika probabilitas. Sampel dipilih berdasarkan kapasitas dan kedudukannya untuk memberikan informasi yang kaya, relevan, dan bermakna terkait fokus penelitian. Proses ini seringkali bersifat dinamis dan iteratif, di mana pemilihan sampel dapat berkembang seiring dengan temuan di lapangan.
Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel untuk melakukan generalisasi atau perhitungan statistik. Selanjutnya, jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama, purposive sampling adalah teknik di mana peneliti memilih partisipan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, snowball sampling. Jadi teknik ini digunakan kalau populasi sulit ditemukan. Peneliti mulai dari beberapa orang, lalu minta mereka merekomendasikan orang lain yang juga sesuai, seperti bola salju yang makin lama makin besar. Contohnya, saat meneliti komunitas adat tertutup atau mantan tenaga kerja migran. Selanjutnya yang ketiga, maximum variation sampling. Jadi di sini peneliti memilih partisipan yang beragam dari segi usia, jenis kelamin, latar belakang, dan pengalaman. Tujuannya supaya kita bisa melihat fenomena dari berbagai sudut pandang dan memahami keunikannya masing-masing. Yang keempat, kuota sampling. Jadi peneliti terlebih dahulu menetapkan jumlah atau kuota dari tiap kelompok. Misalnya berdasarkan profesi atau daerah. Setelah itu, partisipan dipilih secara purposive hingga kuotanya terpenuhi. Cara ini membantu agar keragaman tetap terwakili. Dan yang terakhir, convenience sampling. Jadi teknik ini paling mudah karena peneliti memilih siapapun yang mudah dijangkau dan bersedia. Tapi kelemahannya ada pada bias yang tinggi, jadi sebaiknya digunakan hanya untuk penelitian awal atau studi pendahuluan. Kriteria penghentian pengambilan sampel. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel diakhiri bukan karena telah mencapai jumlah tertentu, melainkan ketika telah tercapai kejenuhan teoritis, yaitu suatu keadaan di mana penambahan data baru dari sampel yang terus bertambah tidak lagi memberikan wawasan, kategori, atau populasi baru yang substantif terhadap pemuatan penelitian. Pada penelitian kualitatif, pengambilan sampel tidak ditentukan berdasarkan jumlah tertentu seperti pada penelitian kuantitatif. Artinya, peneliti tidak perlu menentukan berapa banyak responden yang harus diwawancarai sejak awal. Proses pengambilan sampel akan terus dilakukan sampai peneliti merasa bahwa data yang diperoleh sudah cukup, atau dalam istilah peneliti disebut telah mencapai kejenuhan teoritis. Kejenuhan teoritis ini terjadi ketika data yang diperoleh dari responden baru tidak lagi memberikan informasi baru, tidak menambah kategori, tema, ataupun wawasan yang berarti terhadap hasil penelitian. Dengan kata lain, meskipun peneliti menambah jumlah responden, informasi yang diperoleh tetap sama atau berulang. Nah, pada titik ilmiah, proses pengambilan sampel dapat dihentikan karena peneliti sudah memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Jika dalam penelitian kualitatif, kriteria penghentian pengambilan sampel bukan berdasarkan angka, tetapi berdasarkan kedalaman dan kelengkapan data yang diperoleh. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.